Maka cara kita mensyukuri nikmat Allah, meningkatkan diri kita, kualitas diri kita, kita harus mampu memahami maksud Allah apa. Kenapa aku diciptakan? Untuk apa aku hidup? Mengapa aku menikah? Mengapa aku punya anak? Semua ini untuk apa? Nah, itu kita harus baca dengan baik. Kalau kita berhasil menjaga itu semua dengan sebaik-baiknya, seperti yang Allah inginkan, kita pasti berkualitas. Tetapi ketika ternyata tidak on the track, maka dianggap kita menyimpang. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ini urusan perusahaan. Tapi teman-teman, kalau urusan alam semesta, bos kita Allah. Nah, jadi kita jangan coba-coba melanggar Allah. Jangan coba-coba melawan Allah. Memang kalau pekerjaan di perusahaan itu akibatnya terasa langsung. Mungkin dihukum, mungkin dipotong gaji, mungkin dipecat. Tapi kalau hubungan sama Allah, kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kalau kamu melakukan kebaikan sebesar atom saja, kata Allah, aku perhitungkan. Mungkin Pak Dirut kita tidak tahu kalau kita mengerjakan kebaikan sebesar atom, tapi ada dampaknya bagi perusahaan. Tiba-tiba omset perusahaan naik. Oh, ternyata ada teman-teman yang ikhlas lembur tanpa sepengetahuan Pak Dirut misalnya. Keikhlasan itu yang akan mempengaruhi besar tidaknya perusahaan itu. Karena yang bekerja itu ikhlas, dan tiba-tiba pas dievaluasi ketahuan ini yang paling ikhlas, ini yang suka lembur tanpa hitung-hitungan misalnya. Itu juga dampaknya besar pada kehidupan kita. Kita bahagia, kita bisa membantu besarnya perusahaan. Coba teman-teman, kita ini gak pernah menyangka ya, pandemi yang sekian tahun itu sudah banyak perusahaan yang gulung tikar, dan itu mengubah sistem. Itu yang namanya mall sudah banyak kosong, berapa ribu karyawan sudah habis, berhenti, gak punya pekerjaan. Itu karena pandemi itu mengubah sistem. Yang tadinya orang belanja di mall, sekarang sudah pakai online, sudah selesai. Nah, akhirnya kerja-kerja offline sudah semakin berkurang. Nah, tapi kita masih bisa bertahan, dan kita masih bisa melanjutkan pekerjaan sehabis pandemi, dan kita bisa bertemu offline seperti ini. Ini jangan dikira gak ada faktor langit yang tidak terlibat dalam hal ini, teman-teman. Terus terang aja, ini adalah faktor langit. Dan Allah memilih kita ini bisa hadir seperti ini offline lagi di perusahaan yang sama. Ini juga pilihan Allah. Yang diingat itu Allah. Jadi kalau Pak Dirut misalnya masih mempertahankan kita, itu karena takdir Allah juga. Jadi pokoknya ingatnya ke langit. Jangan sampai melupakan diri kepada Allah. Ini mana syukur? Syukur itu yaitu menghubungkan aku dengan langit. Itu aja syukur. Kenapa teman-teman? Gini, saya ajak ya, kita lihat HP kita. Ini HP diciptakan oleh pembuat HP itu dengan dua dimensi. Ada hardware, ada software. Nah, kalau hardware urusan fisik, kalau urusan casing hardware. Tapi kalau software, ini yang membuat program bisa menyala. Saya pernah punya HP, dia itu casingnya bagus banget, belum baret sama sekali. Tapi dipencet saya nggak nyala. Saya bawa ke bengkel, dia bilang, "Pak, mohon maaf, ini sudah nggak bisa nyala lagi." Artinya softwarenya sudah berfungsi. "Pak, saya jual Pak." "Maaf Pak, kami nggak beli HP kayak gini." "Udah ambil Bapak dah." "Enggak Pak, kami bawa pulang aja." Jadi
seindah apapun casing itu, tapi kalau softwarenya mati, nggak berfungsi. Kita juga demikian. Kita desain oleh Allah dengan dua dimensi. Ada hardware namanya jasmani, ada software namanya rohani. Nah, kalau urusan hardware, jaga jasmani, teman-teman sudah pintar semua. Mau makan nasi padang, mau makan nasi rendang, makan soto, apa aja terserah teman-teman. Yang penting halal, jangan haram. Itu aja. Tapi urusan software, Allah mengawal sejak manusia pertama. Allah utus nabi-nabi. Nabi Adam manusia pertama langsung nabi. Terus keturunan Nabi Adam semakin banyak Allah utus nabi-nabi. Dulu belum ada sosial media. Jadi butuh banyak nabi ketika itu. Semakin bertambah komunitas di sebuah perkampungan, Allah pilih nabi di antara mereka. Pas malam Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, Allah pertemukan dengan semua nabi dan rasul. Jumlahnya 124.000 nabi dan 300 rasul. Itu bertemunya di mana? Di Masjid Al-Aqsa yang sekarang masih dijajah oleh kaum Yahudi. Insya Allah saya berdoa semua teman-teman yang hadir hari ini, Allah mudahkan bisa mengunjungi Masjid Al-Aqsa dalam keadaan merdeka. Insya Allah setelah dibebaskan oleh Allah dan kita bisa sholat di sana. Insya Allah semoga Allah mudahkan. Jadi jangan lupa teman-teman, doakan untuk saudara kita di sana supaya kita bisa sholat di sana. Nah, di situ sempat bertemu semua nabi. Nabi terakhir Rasulullah SAW. Nah, kita mungkin nggak tahu jawabannya. Kenapa ya kok setelah Nabi Muhammad Allah tutup pintu kenabian? Ternyata apa? Allah buka generasi yang akan melanjutkan risalah, generasi sahabat yang levelnya, masya Allah, level-level kenabian. Generasi tabi'in, ulama juga, mereka levelnya level-level kenabian. Kemudian generasi tabi'in, 3 generasi. Makanya Nabi memuji generasi itu. Khairul quruni qurni, paling baiknya zamanku. Summal ladina yalunahu, zaman sesudahku. Nih, sahabat tabi'in. Summal ladina yalunahu, kemudian zaman tabi'in. Ini generasi yang melanjutkan level-level kenabian. Nah, setelah itu gimana nih? Nah, Allah masih sebarkan ulama-ulama. Sekalipun jumlahnya bukan generasi, orang per orang, tapi Allah buka pintu sosial media yang membantu risalah ini menyebar. Nah, ini zaman sekarang. Jadi ini misalnya saya sedang live. Nah, itu teman-teman, itu rahasia. Kenapa untuk pintu kenabian? Karena di zaman akhir Allah akan buka pintu sosial media di mana risalah akan menyebar juga melalui para ulama, para ustadz yang dia akan menyampaikan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, ini semua apa? Ini syukur. Syukur itu artinya kita memproduktifkan diri sebagai bagian dari perusahaan untuk meningkatkan omset perusahaan dengan sebaik-baiknya. Itu syukur. Sebagai hamba Allah, aku akan menggunakan semaksimal kemampuanku, tidak lepas hubunganku dengan Allah. Maka sesibuk apapun, aku tetap jaga sholatku, aku tetap jaga imanku, aku tetap jaga hubungan kekeluargaanku dengan keluargaku di rumah. Aku tidak akan nyeleweng, aku tidak akan maksiat, dan aku akan jaga kehormatanku demi untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan bahagia di akhirat. Ini namanya syukur. Jadi syukur itu menggunakan nikmat Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Itu syukur. Teman-teman mohon dihafal. Syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ini mata dari Allah, maka kita gunakan untuk membaca Quran, untuk melihat indahnya ciptaan Allah yang Allah halalkan, dan tangan untuk bersedekah, berbagi, menulis yang halal, kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik, ke masjid, ke taklim. Ini semua syukur. Nah, kalau syukur ini dikerjakan dengan baik, maka otomatis
diri kita akan berkualitas. Nah, nampak bahwa diri kita berkualitas kalau hubungan dengan perusahaan, kita tetap selalu mampu membaca keinginan pimpinan. Apa yang pimpinan inginkan dari perusahaan ini? Maka aku bekerja on the track. Aku bekerja on the track. Tapi kalau nggak bisa membaca keinginan pimpinan, maka dia tidak akan bisa mencapai target. Nah, sama kita di alam semesta ini milik Allah. Maka cara kita mensyukuri nikmat Allah, meningkatkan diri kita, kualitas diri kita, kita harus mampu memahami maksud Allah apa. Kenapa aku diciptakan? Untuk apa aku hidup? Mengapa aku menikah? Mengapa aku punya anak? Semua ini untuk apa? Nah, itu kita harus baca dengan baik. Kalau kita berhasil menjaga itu semua dengan sebaik-baiknya, seperti yang Allah inginkan, kita pasti berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.